Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Naura Putri dengan NPM 5782055 TRI 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 7 layer of OSI atau 7 OSI layer. Oke, sebelum kita bahas satu persatu nih. Jadi di dalam OSI layer itu tuh bayangin ada sebuah segitiga yang berisi di mana di dalamnya itu berisi layer-layer gitu. Nah, di bagian atasnya ini itu tuh ada kelompok software atau lapisan aplikasi. Ini aplikasi yang ini tuh urusannya langsung sama apa yang kalian lihat di layar, di layar HP, di layar laptop gitu. Nah, terus habis itu ini yang berurusan langsung sama yang kalian lihat di layar itu tuh ada layer 7 ini aplikasi, terus layer 6 presentation, ada layer 5 juga session. Terus habis itu di bagian tengah-tengah ini nih ada sebagai jembatannya itu layer 4 atau transport. Nah, terus di bagian bawah segitiga ini nih ada kelompok hardware layer gitu, atau lapisan fisik yang urusannya itu langsung sama kabel dan jaringan gitu-gitu. Yaitu tuh layer 3 ini network, layer 2 data link, dan yang paling bawah itu ada layer 1 yaitu physical layer. Oke ya, di sini pada layer 7 atau application layer ini, lapisan teratas yang menyediakan antarmuka atau interface langsung antara aplikasi yang berjalan di komputer dengan jaringan internet. Nah, contoh dari si application atau layer 7 ini nih, contoh nyatanya tuh kayak browsing gitu. Pas kamu ngetik google.com di Google, di Chrome atau Safari atau Firefox itu tuh menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Terus ada chatting dan medsos. Nah, pas kamu mencet tombol send di WhatsApp atau DM IG atau nge-scroll TikTok gitu. Terus ada kirim email. Ini pas kamu buka Gmail atau Outlook, terus klik kirim. Nah, itu tuh disimpan menggunakan protokol SMTP. Terus ada pas kamu transfer file. Nah, pas kamu buka aplikasi FileZilla atau cPanel itu tuh buat nge-upload bahan video ke server website itu menggunakan protokol FTP. Nah, lanjut, lalu ada layer 6 atau presentation. Di sini nih lapisan yang menerjemahkan format data, melakukan kompresi, mengecilkan ukuran, dan enkripsi, mengamankan data agar bisa dibaca oleh perangkat penerima gitu. Contoh nyatanya tuh kayak pas kamu nyimpan gambar di PNG atau JPG. Nah, terus video yang jadi MP4 atau MKV, terus atau teks yang jadi ASCII. Terus layer ini nih yang memastikan HP Android atau iPhone itu tuh bisa sama-sama bisa membuka foto itu yang kamu kirim. Terus habis itu ada juga pas kamu buka web M-Banking atau Shopee, itu ada logo gembok di browser gitu. Itu tuh protokol SSL atau TSL. Ini tandanya tuh ada password yang diacak-acak di kode rahasia biar nggak bisa colong hacker di wifi umum gitu. Terus ada pas kamu kayak nonton Netflix atau YouTube, itu di resolusi otomatis, videonya dikecilkan ukuran, datanya tanpa merusak. Terus habis itu kualitasnya dikecilkan, videonya itu dikecilkan ukuran datanya itu tanpa merusak kualitasnya yang banget itu, biar kuota kamu nggak habis, jadi bisa diatur gitu kualitasnya. Lalu di sini ada layer 5 atau session. Lapisan ini nih yang membuka, menjaga, mengelola dan menutup sesi atau durasi komunikasi antar dua perangkat yang sedang terhubung. Contoh nyatanya tuh kayak pas masuk ke room Zoom, itu session layer itu membuka gerbangnya. Jadi selama rapat dia ini menjaga koneksi. Begitu kamu klik leave meeting atau keluar, itu layer ini bertugas membubarkan koneksinya. Lalu ada
pas kamu lagi klik BCA atau living mandiri gitu, terus kamu tinggal bikin apapun aktivitas itu selama 5 menit, terus pas kamu balik aplikasinya bilang sesi berakhir, atau juga aplikasinya silakan login kembali gitu-gitu. Itu fitur keamanan dari session layer. Terus ada pas kamu main game online gitu, terus internet kamu putus putus sebentar gitu. Nah terus pas kamu nyambung lagi itu kamu gak perlu ngulang game dari awal itu tuh, tapi dari titik pas kamu terakhir itu berdiri putus itu tuh, nah itu bagian session. Terus habis itu di sini masuk ke layer 4 atau transport. Ini lapisan yang memecah data besar menjadi potongan kecil atau bernama segmen. Jadi mengontrol aliran data dan menentukan cara pengiriman data TCP atau UDP. Jadi contoh nyatanya itu tuh kayak pas kamu download game di Steam atau download update iOS atau Android gitu, itu datanya harus 100% utuh. Kalau ada salah satu kepingan yang hilang itu tuh gamenya bakal error, gak bisa dibuka. Jadi makanya TCP itu bakal ngecekin satu-satu kepingannya. Kalau ada yang kurang tuh dia bakal minta kita tuh buat kirim ulang gitu. Terus habis itu kalau contoh misalkan dari si UDP ini nih, pas kamu lagi main game Mobile Legend atau Valorant gitu, atau video call di WhatsApp itu tuh yang penting tuh datanya nyampe cepet secara real time. Kalau internetmu itu agak gangguan, kalau internetnya lagi kegangguan gitu, paling sih kalau lagi video call nih videonya tuh patah-patah sebentar, terus habis itu nanti tuh videonya langsung lompat ke detik pas langsung loncat ke detik selanjutnya gitu tuh, gak nungguin gambar patah-patah dikirim ulang gitu. Lalu ada layer 3 atau network. Di sini nih lapisan yang bertanggung jawab untuk pengamatan logika atau IP address yang melakukan rute terbaik atau routing untuk mengirim paket data melintasi berbagai jaringan. Contohnya itu kayak pas kamu buka Google terus ngetik what is my IP. Nah, angka-angkanya tuh bakal muncul IP kita. Nah, itu tuh ada alamat nyata dari rumah digital kamu di internet ini yang dibuat di layer si network ini. Terus ada lagi tuh kayak contohnya tuh bayangin pas kamu ngirim paket dari Jakarta ke Bandung, itu alamat yang bernama router di layer ini bertindak kayak Google Maps. Dia tuh bakal nyari kayak lewat tol Cipularang lagi macet total, terus habis itu dialihin aja paketnya lewat jalur puncak biar kayak cepet nyampe gitu. Terus habis itu di sini ada layer 2 atau data link. Nah, lapisan layer ini nih yang membungkus data menjadi frame, mendeteksi error fisik dan mengelola pengiriman data di dalam satu jaringan lokal atau LAN yang sama, ini berdasarkan MAC address. Jadi contoh nyatanya tuh kayak ada 5 komputer yang terhubung ke satu print yang sama gitu, print yang sama, terus lewat kabel atau wifi lokal. Terus pas kamu klik print dari komputer, misalkan komputer A gitu, komputer yang pertama, data itu tuh dibungkus menjadi dibungkus pakai alamat fisik atau MAC address gitu printer tersebut. Terus habis itu layer ini nih memastikan dokumen yang di print ini nih bukan dokumen dari komputer si B gitu. Terus habis itu ada juga kalau misalnya kamu lihat di laboratorium komputer itu di kampus atau di sekolah itu ada kotak hitam besar yang dicolokin banyak kabelan dari setiap komputer. Itu tuh kotak itu namanya switch. Dia tuh bekerja di layer 2 itu untuk membagi-bagi data ke komputer yang tepat agar yang tepat di ruangan itu. Nah, lanjut ini di layer terakhir atau layer pertama, ini ada physical. Itu tuh lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras atau hardware dan media transmisi fisik untuk mengirimkan bit data 0 dan 1 bitnya itu dalam bentuk sinyal. Jadi contoh nyatanya tuh kayak kabelan atau tembaga, itu tuh kabel warna biru atau abu
yang biasanya tuh dicolok ke belakang PC dan datanya tuh dikirim pakai tegangan listrik. Lalu ada juga kayak kabel fiber optik itu atau serat kaca ini kabel hitam tipis yang ditanam di tiang listrik pinggir. Di tiang listrik pinggir jalan gitu, kayak misalkan sama IndiHome, terus Biznet atau First Media gitu. Nah, data di dalamnya ini dikirim pakai kedip cahaya super cepat atau fiber optik ini. Lalu ada juga Wi-Fi atau sinyal seluler 4G atau 5G ini nih di udara sekitar kita nih. Data dikirim menggunakan gelombang radio dari antena HP kamu ke router Wi-Fi atau tower terdekat. Itu juga ada colokan atau port nih, bentuk fisik colokannya itu RJ45, portnya itu USB atau konektor antena. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.